Basa Pak nih. Bojo kula tenda sampun di bandara Abah nggih antri boarding. Lancar nggih, nggih Abah terbang. Basa. Oh, aku ning kene bojoku jenenge sapa wacanen? Nggih sapa kuwi? Ibu negara. Oh, ibu negara. Di HP istri saya, nama saya siapa? Kapanpun masa ada acara, saya bilang sama istri saya, Beb, kan keluargaku keluarga keren. Kalau orang gedok kulon rata-rata manggil istrinya apa? Mama. Alah, 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 mama tuh kayak meletek-meletek toh yuk. Rapantes. Mama. Iya papa. Papa kok kayak gini. Papa kemana? Ngarit mama. Habis ngarit nerimbal teletong. Mamai tandur. Papai ngarit. Mama, jangan ikut pengajian Gus Miftah, nggak ada tendanya. Nanti di lapangan panas, panasnya ngentang-ngentang, mama. Saya bilang sama istri saya, kalau kamu masak, tuh, tetanggamu dikasih yang pertama kali. Padahal tetangga saya itu Katolik. Kampung saya kan 60% Katolik, Pak. Kanan kiri saya Katolik semua. Tapi kalau saya masak tak kasih. Karena memberi itu nggak kenal agama. Orang Islam memberi orang Nasrani boleh, orang Nasrani membeli orang Islam boleh. Karena ada keteri. Maka dawai kanjeng Nabi apa? Kalau kamu masak sayur, perbanyaklah airnya, perbanyaklah kuahnya. Supaya apa? Tetangganya kebagian sayure goblok kok kuahnya gitu. Makanya sunai Nabi itu sebenarnya kalau masak sayur Pak, itu justru yang berkuah. Jadi umpamanya sayur oseng, kan gak ada kuahnya tuh. Sama masak sayur bening. Itu kalau berdasarkan hadis ini, sunnahnya malah sayur bening. Karena banyak kuahnya. Masak ayam dirica-rica sama digulai. Itu sunnahnya digulai. Karena rica-rica gak ada kuahnya. Maka yang digoreng sama yang dimasak banyak. Kuahnya itu sunnahnya yang banyak. Berdasar hadis ini. Tapi aku mau orang mau kabeh mau santeni, bojomu kolesterol. Nah, lagi umpamanya kita bisa melihat bagaimana indikasi seseorang itu beriman. Sederhana. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi ya tadi kenapa saya bilang di awal, kita kan panitia pengajian itu ngundang jamaah, berarti jamaah itu tamu kita. Ya sebisa mungkin dimuliakan. Ora tendone ngepres kaya ngene. Aku ngerti, anggarannya pas-pasan. Tapi kan kasihan siang-siang, aku jadi gak enak hati. Enggak aku dirasani jamnya kan panas-panasan Gus Miftah hiup dewe. Kan aku jadi enak. Tapi mboten napa-napa nggih alhamdulillah. Kenapa saya di atas ibu-ibu di bawah? Karena kalau saya turun, kenapa sama dengan air hujan? Kenapa air hujan turunnya air? Karena kalau aku untuk rebutan. Soalnya mbok itu delok wae mulai pengajian raine ireng separo. Mulai bojone pangkling. Gosong separo. Lah ibune muslimat ki pede lungguh ning ngarep dhewe nggo seragam. Lungguh ngarep dhewe ki ternyata ra pengen pengajian, mergo pamer gelang. Oh, ini.
Nah, ngene iki guyu-guyu ora mergo isin. Pamer cincin barang. Tapi jangan malah ngene banter ngoten iki nggih. Ning kono ketok wangi-wangi ayu-ayu. Lah sing lunggone samping ku lho fresh care kan. Wong tua. Langsung fresh care disai. Napa ganti balas semawan? Sallu ala Nabi Muhammad. Barang siapa beriman kepada Allah memuliakan tamu. Maka dulu kenapa bapak saya bilang, "Le, kowe iki lak gawe omah, ora mau niati mau nggih dhewe." Terus pripun, Pak? Ya untuk muliakan tamu. Sama. Kamu kalau punya mobil, jangan diniati dipakai sendiri. Kalau tak kamu punya mobil pribadi, kalau bisa punya mobil yang lain. Sehingga orang lain pinjam, bisa kamu pinjami. Punya motor sama. Itulah yang dimaksud dengan ibadah ghairu madhah. Termasuk mulia ke tamu, nyili motor. Oh kita kan di rumah sakit. Makanya kenapa sekarang banyak ada ambulan-ambulan gratis. Gini apa mboten? Itu dalam rangka itu Bapak Ibu. Ono tamu seneng langsung disugul ono tamu. Kita itu kan kadang-kadang apa ya? Terlalu membeda-bedakan Pak. Adanya perlakuan diskriminasi. Kalau menerima tamu yang kaya sama tamu yang miskin. Contoh. Mantu. Ketoke sing tamune sugih walah dianak-anake. Teko keri ya lungguh ning ngarep. Teko dhisik ya lungguh ning ngarep, manganane prasmanan, kursine empuk, jajane macem-macem. Lak tamune kere iki ya Allah, lungguh mangkat dhisik lungguh ning mburi. Teko keri ya lungguh ning sor gedang. Sing sugih kon prasmanan, sing kere ya Allah, besekan. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Sing ngono ki biasane model ngono ki biasane jilbabe ireng. Sing jilbabe ijo insyaallah. Luweh parah. Lana tamu dan dilayani. Kalau niku lak duwe cita-cita. Nabi Ibrahim itu Pak, diangkat jadi kekasihnya Allah gara-gara apa? Seneng nyuguh tamu. Nabi Ibrahim itu diangkat jadi kekasihnya Allah. Karena kalau ada tamu seneng Pak, pasti diajak makan. Maka dikatakan Khalilullah, kekasihnya Allah. Gara-gara itu sederhana. Bahkan dia pernah berjalan berkilo-kilometer, cari orang mau ditraktir. Ya niku bedane wong turen karo Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau mau makan cari orang untuk neraktir. Kita kalau makan cari teman untuk minta. Pokoknya tamu langsung disuguh. Duwene wedang ya tamune di wedangi. Duwene sego ya tamune di segani. Duwene kopi ya tamune di kopi ini. Duwene susu ya tamune di gaweke susu, Pak. Kok jenengan kuru banget kira tau nyusu, Pak. Pak Kades iki. Pak Kadesnya kuru banget lho. Iki dua kemungkinan ora tau nyusu apa nang omah susune ora cocok lah. Akhirnya Kadesnya. Akhirnya Kadesnya kena juga. Tapi lah ndelok lurah kuru ngoten iki kula seneng, berarti lurah jujur. Orang nguntal dana BLT. Lawake guru. Sabar Pak Lurah, ini baru mulai Pak Lurah. Pak Camat wonten. Oke Camat. Sabar Pak Camat. Tunggu gilirannya. Lah iki beda tentarane iki. Gajine didik tapi lemu, iki subur.
Tapi aku indah hati-hati aja lemu-lemu banget, cukup segitu saja. Karena kalau cowok terlalu gemuk biasanya burungnya kecil. Sepil matamu sepil. Masa kau nyepil manuke tentara ngawur. Asa dibedil ndasmu. Allah niku adil, ngerti panas ya angine banter. Nggih mboten? Menjenengan ra usah tutup-tutup rai kaya mbok iki. Cah wireng gaya yu. Kaya ora tau tandur. Nah, kalau orang kaya yang menghabiskan uangnya untuk sedekah, itu patut kita iri, Pak. Sama halnya kita boleh iri dengan orang yang berilmu menghabiskan waktunya untuk mengajar. Makanya kula ndelok kiai-kiai desa niku kula suwenenge romo. Makanya saya itu pengen melanjutkan, Pak, programnya almarhum Gus Dur. Ngaji bareng kiai kampung. Kula niku nggawe gerakan namanya Gerakan Peduli Kiai Kampung Nusantara. Jadi saya mencoba menjalin komunikasi dengan kiai-kiai kampung. Kiai kampung niku ya Mbah Mudin, Mbah Rois. Kalau di sini namanya apa, Pak? Yang ngurusi wong mati. Mbah Mudin. Itu orang luar biasa itu. Ngurusi yasinan malam Jumat, walaupun jamaahnya cuma 20 orang, yasinan, tahlilan, ana wong mati yang ngopeni, ana wong lahiran brokoan yang ndongani. Itu orang penting. Betul, Bu? Tapi kadang-kadang kita tidak menghormati mereka, memandang sebelah mata. Maka lah duwe mantu tentara, banggane ra mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Lurah. Mantumu sapa? Camoto. Tapi begitu ditanya, mantumu siapa? Mudin. Enten Mbah Mudin mboten teng mriki. Ndi Mbah Mudin iki? Oh, kok Mbah Mudin rada keren niki. Biasanya Mudin iki sarenge nglinting ambune kelembak menyan. Ki Mudin kok nganggo batik. Iki kain kafane ning gedhok kulon diganti batik iki. Mudin niku wong penting niku. Wallah wong penting niku. Ayo, sesuk Pak tentara mati, yang bungkus siapa? Mudin. Tak ewangi Mbah Mudin. Polisi mati yang bungkus siapa? Mudin. Lurahe cuwilik ngene iki. Mati sing bungkus sapa? Mudin. Ora apa-apa Mbah Mudin lurahe cilik, kain kafane ngirit. Lah, lurahe cilik ini kira perlu kain kafan Mbah Mudin, tisu lho telu rampung. Oh, masih cilik dhuwur. Ayo. Camate mati sing bungkus apa? Mudin. Mudine mati, bungkus dhewe. Nah. Ambruk nih kok mesake. Jempalik kayak mainane kayak. Mainane malik. Ayo diwangi ser. Mesake. Orang balik modal wis jempalik. Pak, iya baksane keblekan pisan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka ibu bapak rahimakumullah, kandelalah awake dhewe ditakdir sebaliknya menjadi orang yang miskin kekurangan harta. Satu hal yang pengen saya sampaikan, innallaha yu'ti dunya
ila man yuhibbuh wa man la yuhibbuh walakin yu'tidin ila man yuhibbuh. Wes lak jenengan paham niki ora bakal ngresula uripe. Ora bakal susah, ora bakal galau. Suara apa ki mau? Oh, karnaval. Napa nih? Karnaval. Innallaha yu'tiddin. Allah itu akan memberikan agama kepada siapa? Ila man yuhibbuh wa man la yuhibbuh. Allah akan memberikan agama bagi orang yang dicintai dan tidak dicintai. Nyuwun sewu. Allah akan memberikan dunia, yu'ti dunya ila man yuhibbuh wa man la yuhibbuh. Allah itu akan memberikan harta dunia kepada mereka yang dicintai dan tidak dicintai. Jadi nyuwun sewu, kalau ada orang kaya bisa dia dicintai Allah, tapi juga bisa dia tidak dicintai oleh Allah. Bedanya teng pundi Gus? Orang kaya yang dicintai oleh Allah dengan orang kaya yang tidak dicintai oleh Allah. Bedanya adalah dinilai manfaatnya. Bedanya adalah hartanya berkah atau tidaknya. Ciri-ciri berkah niku napa? Ziyadah. Ziyadah itu artinya apa? Bertambah. Bertambah apanya? Bertambah nilai kebaikannya. Ziyadatus sa'adah, bertambah nilai kebahagiaannya. Ziyadatul manfaah, bertambah kemanfaatannya. Jadi kok ada orang kaya, semakin kaya dia semakin ahli sedekah, semakin banyak yang dikeluarkan, semakin banyak membantu orang, semakin banyak menolong, jelas dia orang kaya yang dicintai oleh Allah. Ono pengajian, santunan anak yatim bersama kepala desa Gedok Kulon. Ora perlu didatangi nyumbang, Pak Lurah aku nyumbang. Kowe nyumbang apa nih? Saya nyumbang tendone, tarupe. Kuwi berarti wong sugih sing apik. Saya yakin Gedok Kulon ki wong sugih oke. Tapi kok ya ora ana sing nyumbang tarup. Oh lak niki jenenge apa? Oh terop. Langgenku jenenge tarup. Kan beda nggon beda cangkem, Pak. Contoh lak jagung nom niku teng mriki jenenge napa? Janten. Lak teng Yogya namine posol. Lak wong untune ora resik niku jenenge napa? Ora resik kok gingsul. Ana kotoran niku jenenge napa? Gudal. Lak nang Yogya gadul. Lak teng mriki tiyang sepuh napa tiyang sepah? Sepuh. Di daerah barat tiyang sepah. Ya padha beda nggon, beda cangkem. Contoh, bedane wong Jawa karo wong Apak. Ya beda. Lah wong Jawa nganggo O, wong Apak nganggo A. Sego dadi sega. Boto dadi loro dadi. Kowe arek ngomong apa kowe? Arek ngomong apa kowe? Hawa-hawane ra penak. Cuma terus kita bro. Kok ada orang kaya semakin lama semakin tambah kebaikannya, jelas. Itu adalah orang kaya yang mendapatkan cintanya Allah. Tetapi kok ada orang hartanya semakin bertambah semakin pelit, jelas dia orang yang tidak dicintai oleh Allah. Amin. Ayo kowe. Kok ana pengajian, aku gelem nyumbang, lak lurahe sowan nggonku nggo proposal, sok-sokan. Seolah-olah itu kalau kita memberi,
dengan panitia merendahkan diri itu keren. Lah ana sing model ngoten niku Pak Lurah, ra usah diparani. Bondone untalen dhewe. Kan ana undang-undange wonten Al-Qur'an. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Perkataan yang lebih baik, perkataan yang baik dan penuh maaf itu lebih dicintai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Niku dawuh. Ibu-ibu di rumahnya boso karo bojone, ngomong yang lembut sama suaminya, penuh maaf dengan suaminya, penuh kasih sayang dengan suaminya, itu lebih dicintai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Nyoh tak sumbang, dasar kere. Itu enggak disukai oleh Allah. Mendingan ibu-ibu di rumah ngomong sama suami ini sing apik. Ayo, tak takon bapak-bapak iki, bojomu ning omah boso apa ora? Blas. Jarene Pak Lurah mboten boso Gus tapi bosok. Ngedok kulon dilawan. Endi bojone Pak Lurah sing diwonge? Endi bojone Pak Lurah? Oh kae, hai Bu. Iya. Gayane muah muah muah. Pak Lurah paring asma sinten Pak Lurah? Oh, kowe kok Eko iki lho Supriyono kok Eko iki lho. Kene kono perang lurah e. Loh, kalau kelurahan itu kota. Kalau ini desa apa kota? Desa, oke, itu rupawan desa kok. Niki kota nama dusun iki? Oh desa. Niki berarti kelurahan, kepala desanya Pak Supriyono. Pak Supri. Berarti bojone jenenge Bu Sup. Halo Bu Sup. Perkataan yang baik dan penuh maaf itu lebih disukai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Jenengan menehi tanggane karo muring-muring. Itu kalah baik dibandingkan ngomong yang bagus. Makanya sak kasar-kasare kula Pak Lurah. Saya itu kalau sama istri weanan itu bosok. Loh, bisa dicek. Istri saya hari ini berangkat ke Malaysia, harusnya Pak saya itu berangkat ke Malaysia. Istri saya itu kan kanker. Dinyatakan sudah sembuh habis operasi tapi setiap tahun harus PET scan di Malaysia. Saya bilang, sorry ya Bun, Abah nggak bisa ndereke ke sana. Nggih pun Abah ngaji mawon. Sudah Bun, kamu niat ke Malaysia nggak usah niat berobat. Niatnya apa Abah? Belanja saja. Bojone wong sugih ta? Aneh. Akhirnya istri saya berangkat ke Malaysia tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Loh, emangnya salah? Loh, aku boso Pak nih. Bojoku lewat tenda. Sampun di bandara Abah, nggih antri boarding. Lancar nggih, nggih Abah terbang. Boso. Oh, aku ning kene bojoku jenenge sapa wacanen? Iki sapa kuwi? Ibu negara. Oh, ibu negara. Di HP istri saya, nama saya siapa? Abah Say. Wah, bukan sayang sih, Syaitonir Rajim. Jal, Pak Lurah, neng HP ini jenengi bojone sapa ndelok wani ra. Ora wani. Aku curiga jangan-jangan mak lampir. Sapa Pak Lurah bojomu jenenge ning kono. Buka-bukaan wae Pak Lurah kan kita transparansi Pak Lurah. Yeah. Walah. Singkat banget Ibu. Pak Camat sapa ndelok orang guyang-guyu. Aja diganti Pak Camat. Wih penting itu penting itu. Hah? Di jenenge sapa ning kene? Ibuke Almas lah. Kuwi berarti ana ibuke Almas, ana ibuke Siti. Ayo juragane Mas.
Delok. Rahasia HP iki pokoke. Sinten namine mriki? Ibu Ezi. Loh, kok padha karo Pak Camat kowe? Soalnya kula lagi tahu Bu, napa kok kula seneng nggodani bapak-bapak niki. Soalnya kula tahu teng Belanda, tahun 2018, pertama kali kula ngaji di Belanda. Saya diantar sama juragan, orang kaya Pak. Mau masuk toilet, Gus, nitip HP sebentar saya mau ke toilet. Delalah HP-nya bunyi Pak, incoming call, panggilan masuk. Tulisannya siapa? Satpam. Aku batin, masa juragan besar satpam berani telepon kan nggak mungkin Pak. Logikanya dari mana? Mana bisa satpam direct langsung ke juragan. Keluar dari toilet saya tanya, ono telepon bro, siapa Gus? Satpam, oh satpam. Tak tanya, siapa itu? Bojoku. Laki-laki itu kan kurang ajar. Baru menikah bidadariku. 5 tahun pernikahan istriku. 10 tahun satpam. 15 tahun mak lampir. 20 tahun Israel. Tapi ya salahnya perempuan kok, sama suami semakin lama semakin galak kayak mak lampir kok. Lakulah bahasa Pak. Karena itu tadi, bahasa yang baik dan penuh maaf itu lebih disukai oleh Allah. Mila ibu-ibu, ngerumangsani ibadahnya pas-pasan, pengen mendatangkan ridhonya Allah. Bagaimana caranya? Ngomong yang baik sama suami. Jangan kasar. Suami itu jangan dikasari Bu, insya Allah mati sendiri. Makanya aku curiga kenapa Pak Lurah Supriyono kurus. Jangan-jangan selalu dikasari sama istrinya. Alah mbok kaya Pak Polisi, Pak Kapolsek kuwi. Pak Kapolsek apa? Oh Pak Kanit Lantas. Kula ning dalan galak semua pengendara motor, mobil wedi sama Kanit Lantas. Opone nyekel semprit bikin dalan ngene iki. Wis wedi kae. Waduh ditilang modar iki. Baru lihat hawanya sudah takut. Tapi nek ning omah diajar karo bojone. Alah, iya mama. Nganti rambutnya putih kabeh. Lah ning dalan nengkres. Ning omah ya remuk. Wong wedok dilawan. Sabar Pak Eko. Tapi di panggung ini orang yang rambutnya mohon maaf yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam hanya Pak Eko. Rambutnya putih kabeh. Mbok tentara awake gede, galak perang karo Belanda wani, karo bojone tetep ora wani. Aku gumun wong wedok kok menangane ra umum lho. Terbuat dari apa gitu loh. Malah aku gak seneng karo wong lanang. Ya masa aku seneng karo Supriyono, ya mah kok aku. Ya apa? Yes, iki cek ngomong ke karakter alon-alon lagi, urung masuk anak yatim iki. Selamatan dhisik le ya. Ora mongan mangane cangkemmu. Lan di musikmu. Iki lah modar iki, bocah ning kene saune ning kono iki. Mohon sedekah untuk anak yatim. Ya ayo selawatan kok melara selawatan. Ayo iso ora tak ditabuhi. Ora iso. Lah kowe pindah rene barang ngopo ora iso, Cuk? Tak pikir wis diangkat. Wis ya selawatan tanpa musik, masake cangkemku ya Allah, ya Allah. Mohon sedekah untuk anak yatim. Di panitia ini siap-siap sini. Aku melu nyumbang. Kiai sugih kok. Padake Mudin. Halo Mbak Mudin. Muah. Kene aku nyumbang, ini duit aku. Ya. Oke selawatan. Oh njaluk dolar? Yes, tak sumbang. $100 Singapura. Iki
1.200.000. Ya. Kowe piro? Ya, gitu ku berambang ya. Ora payu gitu ku berambang dituker dhisik. Loh mending tau daripada kowe 1.000 cangkemmu. Sok-sokan. Jal tak takon. Kodak infak datang. Dompetmu 100.000, 50.000, 1.000. Yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Ndelok munyuk kebun binatang saune 100.000. Pengajian ndelok kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Yo selawatan yo. Karo mubeng wi infake. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Ade Fatayat Ade